bersela dan bersyukur di setiap saat hidup kita, karena kita tahu kita punya Tuhan yang mampu untuk menjamin hidup kita. Kita punya Allah yang dahsyat. Semangat bilang amin. Amin. Allahku sudah jawab dahsyat. Setuju? Setuju. Allahku Dahsyat. lebih kuat. Allahku Dahsyat. lebih kuat. Allahku Dahsyat. 3 kali sekarang ya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahku. Sekali lagi Allahku. Sorak-sorai lebih meriah buat Tuhan yang dahsyat. Nyanyi sama-sama saudaraku. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah, dari barat dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung semua berkata, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya diciptakan. semuanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Katakan, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. semua bilang, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. yang percaya punya Allah yang dahsyat, tepuk tangan tinggi. Sekarang kepalkan tanganku dengan saya nyanyi. Allahku Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Berkuasa
kita. Penyakitkah, kesesakankah, ketakutankah? Kita tidak mau berkata, aduh aku takut Tuhan. Tapi menghadapi itu semua kita mau bilang sama keadaan bahwa Allah kita, bahwa Allah kita. Sudah capek memuji Tuhan? Sudah capek memuji Tuhan? Nafas saya sudah sampai mau habis rasanya. Tapi saudara belum capek? Saya mau dengar suara saudara lebih kuat. Allahku dahsyat. Lebih kuat jemaat sendiri nyanyi Allahku. Sambil kepalkan tanganmu tinggi. Saya kasih gaya sedikit supaya semua seragam. Setuju? Betani Nginden ini pinter-pinter nyanyi sama nari. Sepakat bilang yes? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, haleluya. Boleh? Gak ada yang sakit tuh di sini. Semua sehat. Amin. Sama-sama bilang. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diizinkan membawakan sabda kebenaran firman-Mu pada hari ini. Semuanya mendengarkan diberkati Tuhan. Engkau adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Amin. Shalom Alehem. Apa kabar saudara-saudari terkasih kami dalam Tuhan? Ingat di zaman kisah para nabi, nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi itu semua adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Betul apa betul? Haleluya, amin. Lihat, malaikat datang kepada Abraham. Abraham nurut, bahkan secara tidak langsung Abraham melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu, ya. Dan lihat, malaikat, ya, di zaman itu dengan hamba Tuhan tentunya derajatnya lebih tinggi malaikat, ya, karena hamba dengan malaikat lebih tinggi malaikat, sedikit tingginya, ya. Betul apa betul? Amin. Ingat cerita ya, tentang Zakaria. Ya, seorang imam di bait suci. Malaikat Gabriel datang kepadanya dan membawakan pesan bahwa doanya telah dikabulkan. Hai Zakaria dan Elizabeth, tak lama lagi, ya, engkau akan mempunyai anak, ya. Beri anakmu itu Yohanes. Dia adalah seorang nabi, ya. Nabi besar, karena tidak ada nabi yang sebesar Nabi Yohanes, ya. Ya, yang layak membaptis Tuhan Yesus Kristus. Betul apa betul? Haleluya, puji Tuhan, amin.
malaikat Gabriel, malaikat yang sama, datang lagi kepada Maria. Allah telah memberkatinya bahwa ia akan mengandung dan mempunyai anak, seorang putra. Dia akan menjadi raja di atas semua orang-orang yang saleh. Betul apa betul? Haleluya, puji Tuhan, amin ya. Yang kita kenal Maria itu ibunya Tuhan Yesus ya. Ya, maka lahirlah Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Kisah Rasul ya, 8 ayat 26 sampai 23. Demikianlah sabda firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bersiap-siaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dan dengan Gaza." Jalan itu, karena jalan itu sudah tidak digunakan lagi ya. Lalu Filipus pun berangkat ya. Seorang sida-sida dari Ethiopia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dia seorang pegawai tinggi yang bertanggung jawab atas kekayaan Kadeka, Ratu Negeri Ethiopia. Pegawai itu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang sekarang di dalam perjalanan pulang ya. Dia duduk di dalam kereta kudanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Perhatikan. Roh Allah ya berkata kepada Filipus, "Pergi dekati kereta kuda itu ya." Filipus segera pergi menghampiri kereta kuda itu dan mendengar pegawai tinggi itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, adakah Tuhan memahami apa yang Tuhan baca? Ya, pegawai tinggi itu menjawab, "Bagaimana saya boleh faham jika tidak seorang menerangkannya?" Lalu ia mengajak Filipus naik kereta kudanya dan duduk dengan dia. Inilah ayat-ayat yang dibacanya. Dia seperti domba yang digiring untuk disembelih, seperti anak domba yang tidak mengebik. Ketika bulunya digunting, demikian dia tidak berkata sekata pun. Dia dihina, dia perlakukan tidak adil, nyawanya dicabut dari muka bumi, sehingga tiada seorang pun yang dapat menceritakan keturunannya. Ya, kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nabi Yesaya ada itu jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Nabi Yesaya dapat bernubuat bahwa nanti akan ada anak domba Allah ya. Dia akan mengebik ketika bulunya digunting ya kan. Dia tidak berkata sepatah apapun, bahkan dihina dan diperlakukan tidak adil pun dia tidak melawan, bahkan dia dicambuk ya, bahkan sampai nyawanya dicabut pun dia tidak melawan ya. Yaitu siapa? Anak domba Allah yang kita kenal, Tuhan Yesus kita ya. Haleluya. Pegawai tinggi itu berkata kepada Filipus, "Tolong beritahu kepada aku, siapakah yang dimaksud oleh Nabi itu? Dirinya sendiri, dirinya atau orang lain?" Lalu Filipus berkata, melalui ayat-ayat itu Filipus memberitahukan ya berita baik tentang Tuhan Yesus. Amin. Ya. Artinya Tuhan Yesus itu datang ke dunia mengasihi Anda dan saya. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan Anda dan saya ya. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Amin. Ya, perhatikan. Siapakah malaikat Gabriel? Seringkali di kitab suci diceritakan tentang malaikat ini. Berdasarkan informasi ya, malaikat Gabriel itu disebut malaikat utusan Tuhan ya. Malaikat itu adalah malaikat yang menyampaikan berita Tuhan ya kepada manusia. Amin. Kita lihat. Kita buka Lukas 1 ayat 19. Perhatikan. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik itu kepadamu." Amin. Sejak engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Betul apa betul? Haleluya, amin. Engkau dibaptis, yang tadinya engkau berdosa, dengan baptisan engkau disucikan dan dosamu hilang. Baik dosa-dosa warisan maupun dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Amin.
Setelah itu engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus itu ya Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Betul apa betul? Haleluya, amin. Setelah engkau dibaptis Roh Kudus, maka dengan otomatis engkau mendapat kuasa keilahian, ya. Karunia demi karunia engkau dapatkan. Standar karunia yang paling dasar adalah engkau diberikan karunia berbahasa roh. Amin. Dan karunia selanjutnya engkau bisa menafsirkan apa arti bahasa roh tersebut. Dan karunia-karunia masih banyak, ya. Bisa melakukan mujizat, nubuat, dan lain-lain. Ada 9 karunia Roh Kudus, ya. Haleluya. Dan kita orang percaya. Begitu kita menerima karunia, maka karunia itu praktekkan, ya. Maka engkau akan heran. Maka engkau dapat melakukan mujizat. Amin. Perhatikan. Engkau menjadi anak Tuhan Yesus, ya, yang sakti mandraguna karena karunia-karunia diberikan kepadamu. Engkau dapat mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang sedang sakit, bahkan engkau dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Betul apa betul? Haleluya, puji Tuhan, amin. Di zaman sekarang, ya, kenapa anak-anak Tuhan, ya, kenapa hamba-hamba Tuhan kalau berdoa, ya, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan Yesus. Aku ini adalah cacing dan tanah liat. Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku kecil sekali, Tuhan. Tolong dengarkan doaku, Tuhan. Tolong dengarkan penderitaanku, Tuhan. Tolong, Tuhan. Gereja ini belum dibangun, Tuhan. Tolong kirimkan orang untuk menabur, untuk membangun gereja ini, Tuhan. Tolong, Tuhan. Gereja ini gentengnya bocor, Tuhan. Gerejanya kebanjiran, Tuhan. Tolong, Tuhan. Tolong. Merengek-rengek kamu, ya. Merengek-rengek seolah-olah kamu itu, ya, kamu seperti cacing yang dipanggang, ya, di atas di tempat masak, ya, tapi tidak ada minyaknya, ya. Lompat-lompat kamu seperti itu, kamu, ya, cacing kepanasan, ya. Kamu, ya, berdoa seperti itu. Padahal engkau sudah menjadi anak Tuhan. Padahal engkau sudah dibaptis. Bahkan engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Bahkan engkau hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang doanya seperti itu. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini hanya orang biasa. Aku orang kecil. Begini dan begitu. Aku tidak terlihat, Tuhan. Tuhan, tolong. Bagaimana engkau kalau doanya seperti itu, engkau dapat melakukan mujizat? Bagaimana engkau dapat membangkitkan orang mati? Bagaimana setan-setan bisa takut kepadamu, ya? Setan-setan melihat kau berdoa, mereka tepuk tangan, tertawa-tawa, terbahak-bahak, bahkan melihat kau berdoa seperti itu, ya. Bertobatlah, kembalilah, berdoalah yang sebenarnya, ya. Jadilah pelaku firman, ya. Jika engkau anak, engkau tidak akan melakukan itu, ya. Kalau engkau melakukan itu tanpa kau sadari, engkau sudah menghina Sang Penciptanya, ya. Karena engkau sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, engkau tidak akan berdoa seperti itu, begitu, ya. Bahkan engkau nangis, ya. Bahkan ada yang menoreh-noreh tangannya dengan pisau sampai keluar darah, ya kan, agar minta dibelas kasihani oleh Tuhan, ya. Bahkan engkau ada yang sampai berpuasa, sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu nggak mau makan, nggak mau itu, ya kan. Bahkan engkau merintih-rintih, ya, dan engkau menceritakan, aku ini kecil, aku ini kerdil, aku tidak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa-apa, ya nggak, benar nggak? Kalau kamu bisa apa-apa, pasti bisa apa-apa. Bukankah perkataan adalah doa, ya? Jika engkau berkata baik dan positif, maka semua doa itu, maka apa yang kau katakan, semua itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau doanya seperti itu, ya kan, jangankan setan, jin, hantu belauk, ya. Saya aja takut dengar kamu kalau doa begitu, Bus. Ya, kenapa ini orang? Saya bilang, ini orang kenapa doa seperti itu, ya? Apakah orang ini sedang kesurupan atau apa begitu? Kenapa kau doa seperti itu? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita doa seperti itu. Amin. Ya. Bikin malu aja. Bahkan setan, jin, kuntilanak pun akan tertawa loh, ya. Bukan tertawa saja, mereka bukannya takut, malah tertawa terbahak-bahak melihat Anda doa seperti itu, ya. Saya sangat heran, ya. Orang yang percaya, ya,
yang sejak dalam kandungannya dari orang tuanya sudah mengikuti Tuhan, ya. Bahkan engkau begitu lahir engkau diserahkan menjadi anaknya Tuhan dan sudah waktunya engkau dibaptis. Kok kamu masih seperti itu? Lama dan barunya, ya, Anda bertobat dan percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, itu bukan menjadi satu patokan. Kadang ada orang bertanya kepada saya, sudah berapa lama Anda menjadi hamba Tuhan? Sudah berapa lama Anda mengikuti Tuhan Yesus? Ya kan? Dia sedang mengukur. Ya, adu lama sama dia. Saya tahu maksudnya apa, ya kan? Saya cuma tanya lagi sama dia, apa yang sudah kau perbuat untuk Tuhan? Buahmu mana? Tidak ada. Dia kalau tanya saya bisa ceritakan buahnya. Ya, buah yang pohon yang baik itu dikenal oleh buahnya. Amin. Dan kalau orang itu tidak hanya bisa ngomong tapi tidak ada buahnya, itu tong kosong nyaring bunyinya. Amin. Perhatikan. Haleluya. Jika engkau berdoa seperti itu, ya, apakah engkau seorang yang sudah rohani apa rohana? Ya, saya lihat kenapa anak-anak Tuhan Yesus, ya, mempan diteluh, mempan disantet. Kenapa? Ya doanya seperti itu, ya kan? Tidak ada kuasa. Sehingga, ya kan, santet teluh itu dapat mengenai Anda dan setan pun akan tertawa-tawa terbahak-bahak, ya, melihat Anda seperti itu, ya kan. Tuhan bukannya senang, Tuhan murka loh, ya. Bang, engkau menghina sang penciptanya padahal engkau sudah diangkat, diadopsi menjadi anaknya. Amin. Bahkan anak-anak Tuhan yang zaman sekarang ini tidak sedikit mereka takut sama hantu, ya, sama setan, ya. Saya bingung, padahal firman Tuhan berkata, jika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau dapat mengusir setan-setan, engkau dapat menyembuhkan orang sakit, bahkan engkau dapat membangkitkan orang mati. Amin. Hantu aja takut, ya. Saya ragu, apakah engkau percaya sama Tuhan? Apakah engkau percaya apa yang diperkatakan Tuhan? Apakah dirimu dipenuhi Roh Kudus? Saya ragu loh kalau kamu takut sama hantu. Hati-hatilah kalau Anda berbicara. Hantu sama Tuhan itu beda-beda tipis loh. Kalau dibulak-balik hampir sama loh, ya. Apakah di dalammu itu hantu apa Tuhan, ya? Saya tanda tanya besar, ya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air, ya. Sesudah itu Yesus segera memberitakan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya, ya, ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya itu jalan jauhnya bermil dari pantai dan diombang-ambing gelombang angin sakal, ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Perhatikan. Ketika murid-muridnya melihat berjalan di atas air, terkejutlah berseru, itu hantu. Bayangin, Tuhan dibilang hantu, ya. Tuhan sama hantu beda-beda tipis, ya, tulisannya loh. Lalu ia berteriak, ya, karena ketakutan, ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, dia bilang, ya. Jangan takut, ya. Ya, aku Tuhan Yesus, jangan takut. Kenapa kau panggil aku hantu? Dasar orang, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan. Maka apa yang dikatakan Tuhan, ya. Tuhan bilang apa? Ya. Berjalanlah di atas air. Ya, datang ke sini. Ya. Petrus, dia dengan iman dia melangkah, dia mulai berjalan di atas air. Padahal dia di tengah lautan, ya. Tapi Petrus, dia melihat Tuhan, dia jalan terus. Begitu dia mulai sadar, perhatikan, kita baca ayat selanjutnya, ya. Haleluya. Lalu Petrus berseru, menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah berteriak, Tuhan, tolong aku. Jika engkau fokus di dalam Tuhan, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan kau melihat ke bawah, ke atas. Kamu fokus saja kepada Tuhan. Jika engkau tidak fokus, tentunya nasibmu akan seperti Petrus. Engkau akan ketakutan, maka engkau akan tenggelam. Ya, perhatikan.
Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Bayangkan, sudah jalan di atas air, dia percaya. Begitu tenggelam, Tuhan Yesus bilang kurang percaya. Ya, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuh dikatakan sama Tuhan Yesus, "Kenapa engkau bimbang, engkau ragu? Kalau dirimu dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau diberikan karunia oleh Roh Kudus. Praktekkan karunia itu, janganlah engkau bimbang. Lihatlah, pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu dapat kau lakukan. Mujizat demi mujizat terjadi di dalam pekerjaanmu dan dalam kehidupanmu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan." Ya, perhatikan, haleluya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Tuhan. Katanya, "Sesungguhnya dialah adalah anak Allah." Amin. Engkau adalah anak-anak Allah, ya. Sadarilah, engkau adalah anak-anak Allah yang berkuasa, ya. Karena engkau telah menerimanya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Garis bawahi kuasa, ya. Engkau adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Artinya Anda sakti mandraguna. Amin. Sejak engkau dilahirkan baru, engkau, ya, diberi kuasa yang sangat dahsyat. Amin. Kita buka Wahyu 3 ayat 20, ya. Perhatikan. Bukankah Wahyu 3 ayat 20 Tuhan mengetuk pintu hatimu dan Tuhan ingin masuk ke dalam hatimu? Jika engkau membukakan pintu hatimu dan engkau menerima Tuhan masuk ke dalam hatimu, maka Tuhan, maka Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus itu masuk ke dalam dirimu dan bersatu denganmu, bersatu dengan tubuh, jiwa dan ragamu. Artinya Sang Pencipta langit dan bumi itu ada di dalam dirimu. Maka engkau sakti mandraguna dan engkau tidak takut kepada siapapun. Engkau jika engkau sadar roh yang di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahkan dunia ini pun kalah besar sama roh yang ada di dalammu. Amin. Ya. Karena ketiga Allah yang sangat berkuasa itu ada dalam hatimu. Karena Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu ada di dalam hatimu. Amin. Engkau seharusnya berdoa seperti Tuhan lakukan. Perhatikan. Ya. Mestinya anak serupa dengan bapaknya. Bahkan bapaknya lakukan, anak juga melakukannya, ya. Betul apa betul? Haleluya, puji Tuhan, amin. Ingat cerita waktu di Gerasa, bagaimana, ya, mohon maaf. Ya betul, di Gerasa. Bagaimana Tuhan mengusir setan-setan, ya, pindah ke babi-babi, ya. Dan begitu Tuhan Yesus datang, ya, perhatikan. Setan-setan itu langsung ngomong, "Aku tahu engkau adalah anak dari tempat yang maha tinggi, ya. Izinkan aku keluar dari orang ini untuk pindah kepada babi itu." Tuhan coba ngomong begini, "Ya, silakan pindah masuk ke babi sana." Maka dengan segera iblis setan itu keluar dari tubuh orang itu dan masuk ke dalam babi-babi, dan jumlahnya 2000 ekor. Dan babi-babi itu seperti babi gila dan mereka terjun ke jurang dan mati semua. Di dalam tubuh manusia, perhatikan, bisa kemasukan roh yang banyak. Di zaman itu dikemasukan 2000 roh, ya. Dan perhatikan, tidak heran kalau Anda ketemu orang gila, ya. Mereka di dalam dirinya itu banyak roh. Dan roh itu saling bermunculan dan mereka mempunyai sifat yang berlainan. Makanya kalau kita melihat orang gila, kalau ngomong itu ngantur, ya. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, sebentar ngomong C. Sesungguhnya itu roh orang gila itu, roh setan itu yang berbicara, bukan orang itu. Amin. Itu dapat dibereskan, tinggal ditengking aja seperti Tuhan. Pindah masuk ke babi. Terjadi. Apa yang kau katakan dengan iman, dengan penuh kuasa dan percaya, maka setan itu akan tunggang-lang lari meninggalkan Anda. Amin. Perhatikan. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya, ya, di depan makamnya Lazarus, Tuhan Yesus bilang, "Lazarus, keluar. Bangkitlah, keluar." Cuma ngomong begitu doang. Maka Lazarus bangkit dan keluar dan hidup kembali. Ya, perhatikan. Waktu Tuhan Yesus ada di perahu sedang tidur, lagi enak-enak tidur, dibangunin, ya, bikin kaget aja, ya, sampai heboh. "Guru, apa engkau membiarkan kami binasa? Ya, perahu ini hampir hancur diterpa ombak dan angin sakal yang mengamuk." Ya, ya Tuhan, jelaslah Tuhan marah lah. Lagi tidur enak-enak dibangunin, ya.
waktu Tuhan marah-marah, ya kan, tapi Tuhan tetap ya melakukan mujizat, ya. Dia perintahkan doanya, perhatikan. Hei, dia bilang, laut, ya, teduh, angin diam. Cuma ngomong begitu. Laut yang ngamuk, gelombang bergelora, ya kan, langsung diam. Angin sakal, ya kan, angin topan yang kencang datang, langsung diam. Perhatikan. Seorang ibu, perhatikan lagi ya, ingat cerita yang seorang ibu yang mempunyai anak, yang anaknya itu kerasukan setan yang sudah lama, dan ia memohon kepada Tuhan Yesus agar dia bersedia mengeluarkan setan itu, ya. Tapi Tuhan tidak bersedia, loh, perhatikan, ya. Haleluya. Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan Yesus, tolong kasihani aku. Di rumahku ada anak yang sedang sakit, dia kerasukan roh jahat. Tolong Tuhan, kasihani anak itu begini begitu. Tuhan Yesus tidak bersedia, loh, ya. Pertama, dia tidak bersedia sampai Tuhan berkata tidak baik memberikan makanan ini kepada anjing-anjingnya. Bahkan perempuan itu disamakan dengan anjing, loh, sama Tuhan. Perhatikan. Bahkan perempuan itu tetap dia tahu karena ini adalah Tuhan Juru Selamat, adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang melakukan mujizat yang dari dulu kemarin dan sampai selama-lamanya, dan tetap mujizat itu tetap ada. Dan perempuan itu apa yang katakan? Iya, perempuan itu berkata dengan imannya, anjing itu bisa makan kan? Mendapatkan bagian makanan dari sisa remah-remah makanan yang jatuh dari meja Tuhan, dia bilang begitu kan. Maka Tuhan Yesus melihat, ya, imanmu besar ibu, pulanglah ke rumahmu, ya, anakmu sudah sembuh. Cuma begitu doang, ya, ngomong begitu sembuh. Perhatikan, ya kan. Lihat, perhatikan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus datang kepada orang sakit kusta, karena di zaman itu orang sakit kusta itu adalah kata orang-orang zaman tersebut adalah penyakit kutukan. Dan tidak sedikit orang tidak mau mendekati orang-orang sakit kusta. Bahkan orang sakit kusta itu di karantina di satu tempat, isinya orang kusta semua dan tidak boleh kemana-mana, ya. Tapi Tuhan datang mengampi orang kusta tersebut, dipeluknya, dikatakanlah, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan, maka terjadilah kesembuhan tersebut. Amin. Perhatikan, orang sakit kusta Tuhan tidak takut. Penyakit itu padahal menular, tapi Tuhan peluk. Tuhan cuma tanya, mau sembuhkah engkau? Mau. Maka terjadilah mujizat. Dan Tuhan Yesus mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Tuhan mengambil tanah, diludahi tanahnya, ya kan. Maka ditempelnya ke kedua mata orang buta itu. Maka dalam seketika mata orang itu celik dan dapat melihat. Betul apa betul? Haleluya, amin. Perhatikan, semua orang doa-doa yang dilakukan Tuhan, semua doa-doa yang dilakukan Tuhan Yesus, perintah. Perhatikan, semua terjadi, mujizat. Betul apa betul? Haleluya, amin. Jika engkau anak-anak Allah yang berkuasa, diberi kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat, diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati. Mestinya engkau kalau berdoa begini, ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena rohmu ada di dalamku, aku berkuasa Tuhan, ya. Aku dapat mengalahkan singa-singa dan beruang-beruang, bahkan Goliat, ya. Siapapun aku tidak takut, karena roh yang di dalamku ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahkan dunia ini pun kalah besar dengan roh yang ada dalam dunia ini, karena di dalam diriku ini ada Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, dan Sang yang menemaniku, yang menghiburku sampai di kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan takut kepada setan, jin, hantu bela pun kau tidak akan takut, ya. Engkau akan melawannya. Bahkan ada santet telut datang, kau lawan dalam nama Tuhan. Kau tanking itu semuanya, santet semuanya teluh, maka tidak akan mendekati kepadamu, ya. Maka engkau berkata-kata, di dalam diriku itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kau katakan itu berkali-kali sampai ribuan kali kata, maka engkau merasakan mendidih rohmu dan badanmu itu bercahaya terang sekali. Bahkan orang yang dapat melihat, ya, mempunyai indera keenam di dalam dirimu, bahkan di dalam dirimu dan di dalam dirimu dia melihat ada cahaya yang terang, lebih terang dari matahari, ya. Bahkan setan
Setan, jin, kuntilanak aja begitu melihat Anda belum dekat aja sudah kabur ya. Kalau yang tadi tertawa-tawa, kalau ini langsung kabur ya. Perhatikan. Engkau diberi kuasa ya, menginjak ya kepala anak singa dan kepala ular naga. Bayangin coba. Injak ya sampai engkau diberi kuasa ya. Tuhan Yesus ya didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Engkau anak-anak Tuhan Yesus didudukan di sebelah kanannya Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah ayah kita dan bapa kita. Betul. Haleluya, amin. Perhatikan. Hamba dengan malaikat, tentunya derajatnya itu lebih tinggi malaikat, maka malaikat dapat memerintahkan hamba. Amin. Jika engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, otomatis levelmu di atas malaikat. Ya, engkau dapat memerintahkan malaikat. Aku perintah dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan malaikat buka jalan. Jalanan ini macet ya, dalam waktu 10 menit terbuka. Maka kau berkata dengan iman, malaikat lakukan. Maka dalam kondisi kendaraan kamu sedang macet, padat ya, engkau berkata seperti itu, maka engkau akan berjalan dengan lancar. Lihat apa yang terjadi. Berkatakan dengan iman. Apabila engkau berkata kepada awan yang sedang menghujan, engkau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau hujan tidak datang. Hujan datangnya 1 jam lagi. Maka 1 jam lagi hujan baru datang. Padahal hujan sudah mau turun ya. Dan engkau dapat berkata ya, engkau praktekkan ini semua ya. Kau berkatakan kepada malaikat, aku perintahkan malaikat kawal diriku. Kemanapun aku pergi, kawal diriku. Tidak ada kuasa jahat, roh jahat ya yang dapat mendekatiku, yang ingin mengganggu, ingin mencelakakanku. Hajar, sikat semuanya ya. Engkau menjadi penguasa karena engkau adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Doamu berbeda ya. Begitu engkau bertemu dengan orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hei penyakit keluar. Maka kesembuhan terjadi ya. Kalau ketemu orang yang suka kerasukan setan, hei orang kerasukan setan, keluar kau di tubuh di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan terjadi juga ya. Perhatikan. Bahkan engkau membangkitkan orang mati, kau akan berkata seperti terasa Tuhan berkata, hei orang mati, bangkit, keluar. Maka terjadilah apa yang bapak kita, ayah kita lakukan ya, anak juga dapat lakukan. Amin. Serupalah dengan ayahmu, dengan bapamu ya. Maka engkau menjadi anak kesayangannya. Engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan. Hidupmu tidak akan menderita dan sengsara. Jika ada hamba Tuhan atau anak Tuhan tidak bekerja, pengemis, meminta-minta, sumbangan sini, sumbangan ke sana, bertobatlah. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sudah ada di dalam dirimu? Kau perkatakan dengan iman, di dalamku adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Apapun yang kau kerjakan berhasil ya. Kamu perkatakan apa yang kau inginkan. Kau ngomong terus jangan berhenti. Percaya ya. Dalam waktu tempo yang sangat dekat dan mujizat terjadi, maka apa yang kau ucapkan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkata dengan iman, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas juga di sorga. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, jadilah seperti Tuhan ya. Jadi kalau engkau diberkati Tuhan ya, dan engkau tahu kalau posisi engkau adalah anak Allah ya, kembalilah. Lakukanlah seperti Tuhan lakukan. Doamu perintah ya. Dan kau melawan setan, roh jahat, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati ya. Percayalah. Engkau adalah anak-anak Allah yang benar, karena di dalammu itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Bapaknya adalah singa dari suku Yehuda, maka anaknya juga pun adalah singa dari suku Yehuda. Diberkatilah semua yang percaya sabda kebenaran Tuhan, firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu kita yang bersemangat bersuka cita kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Dengan sorak-sorai, mari kita bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Semua dalam puji syukur Hanya bagimu Tuhan, amin. semua yang layak dipuja. Kami mau bertobat, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Bapak Ibu ikutin kami ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Jangan malu-malu buat Tuhan Bapak Ibu. Hadap sana. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Coba tunggu sebentar. Bilang kanan kirinya Bapak Ibu. Cari 5 orang. Bilang begini. Untuk Tuhan tidak boleh malu-malu Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Yang bersuka cita katakan amin. Siap menghadap ke sana Bapak Ibu. Soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Jangan mau ketinggalan Bapak Ibu. Ayo. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo menari. Soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya. Angkat tangan saudara. Haleluya. Kita yang bersyukur, tepuk tangan di atas kepala kepada Tuhan Bapak Ibu. Lebih keras lagi bersyukur kepada Tuhan. amin. Jemaat Goshen sendiri. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak lebih dariku. Berikan tepuk tangan yang mulia. Ya. Mari kita percaya kepada Tuhan.
setiamu tak pergi dariku. Jangan malu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak lebih dariku. Kasih setiamu tak lebih dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya aku adalah anak-anak Allah. Karena Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam diriku, aku menjadi sakti mandraguna. Setan-setan takut kepadaku, ya. Mereka bergemetar begitu mereka mendengar suaraku pada saat aku datang, mereka tunggang langgang, ya. Aku berkata kepada orang sakit itu, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, maka terjadi kesembuhan. Aku dapat membangkitkan orang mati seperti Tuhan melakukannya. Membangkitkan Lazarus keluar, bangkitlah. Maka bangkitlah orang mati dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Semua yang percaya sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini diberkati. Amin.